Sebelum kita memulai ceritanya, mari kita berdoa untuk Adeth Wood yang menjadi korban atas tindakan keji oleh seorang predator dan menyampaikan belasungkawa yang teramat dalam untuk keluarga yang ditinggalkannya. Kasus yang sangat mengerikan ini telah meneror kota yang aman, sepi, dan jauh dari kriminal. Seorang wanita muda yang sangat cantik telah dibunuh di siang bolong yang hanya berjarak kira-kira beberapa meter dari jalur sepeda yang biasa digunakan oleh para pesepeda. Tempat itu menjadi tempat pemburuan para predator untuk mencari mangsa yang tidak berdosa. Bagaimana bisa jalan setapak yang berada di tengah ibu kota itu dijadikan tempat berburu manusia loh? Sore itu pada tanggal 6 Agustus 2003, Adith meminjam sepeda kakaknya dan dia itu berangkat menyusuri jalan setapak di daerah yang tak jauh dari rumah orang tuanya di pinggiran Orleans, Ottawa. Mahasiswi yang berusia 27 tahun itu sedang cuti dari kampusnya di Universitas Waterloo, Ontario. Kepulangannya ke rumah orang tuanya di Orleans itu ingin menghabiskan waktu bersama keluarga dekatnya, guys. Sore itu, Adith itu berjanji untuk kembali tepat waktu dan pergi belanja dengan ibunya. Ketika menjelang malam dan Adith belum juga pulang, keluarganya itu mulai khawatir. Mereka keluar untuk mencarinya, tapi tidak ditemukan adanya tanda-tanda keberadaan Adith. Ketika malam tiba, akhirnya mereka itu menelpon 911 dan keesokan paginya teman dan tetangganya itu bergabung untuk melakukan pencarian. Tapi para sukarelawan itu mengalami kendala karena di sana itu ada sekitar 200 km jalur sepeda dan mereka itu tidak tahu Adith itu di jalur yang mana gitu. Media lokal itu segera menyebarkan berita tentang menghilangnya Adith. Bahkan polisi pun mulai khawatir akan keselamatan Adith. Mereka mulai meminta bantuan ke masyarakat untuk informasi apapun yang bisa membantu mereka untuk memulai penyidikan tentang kasus menghilangnya Adith ini. Dalam hitungan menit, telepon itu mulai berdering dan salah satu panggilan itu berasal dari seorang wanita muda yang memberitahu polisi tentang pertemuannya dengan pemuda yang sangat aneh dan mencurigakan. Gadis itu menceritakan pria itu tuh cukup muda, tidak memakai kaos, serta rambutnya itu tipis berwarna pirang, berusia sekitar 20-an gitu, dan dia itu berotot. Dia itu menggambarkannya sebagai pemuda yang cukup tampan ya. Tetapi saat dia itu mulai berbicara terasa sangat aneh dan sedikit menyeramkan. Pemuda itu tuh mencoba untuk merayunya tapi tidak berhasil. Lalu pemuda itu tuh mengejar wanita muda itu. Kejar-kejaran pun terjadi sampai akhirnya sang gadis itu sampai di sebuah pemukiman dan pria itu pun akhirnya menghilang kabur. Berjam-jam wanita muda itu menjelaskan dengan detail kepada forensik artis untuk membuat sketsa wajah pemuda itu. Polisi lalu melanjutkan ke keluarga dan teman-teman Adith apakah ada yang mengenalinya, tapi tak seorang pun yang kenal pemuda itu. Polisi mulai melakukan investigasi tentang kemungkinan Adith itu telah diculik. Polisi juga tidak yakin apakah pemuda dalam sketsa itu memiliki hubungan dengan menghilangnya Adith. Mereka menunda untuk merilis gambarnya ke publik karena mereka takut mengalihkan penyidikan mereka. Kemudian ada sebuah telepon lagi yang membawa angin segar untuk para penyidik, yaitu dari seorang gadis yang berumur 16 tahun yang dia yakini telah melihat Adith di jalur sepeda di sore saat Adith itu menghilang. Dan apa yang dia saksikan sore itu membuat para penyidik sangat khawatir. Mulanya dia mendengar teriakan seorang gadis. Saat dia melihat melalui semak-semak itulah dia melihat Adith berbicara dengan seorang pemuda yang tampak sangat gelisah dan gugup. Dia melihat Adith yang tersangka berjalan menuju tepian sungai dengan sepedanya. Dia berpikir mungkin itu sepasang kekasih yang sedang bertengkar, jadi dia memutuskan untuk tidak ikut campur. Tapi dia masih mengikuti mereka berdua sedikit lebih jauh dan dia itu melihat kedua sepeda itu tergeletak di tanah di sisi jalan setapak. Gadis itu berhenti dan mendengarkan tetapi tidak mendengar apa-apa lagi. Dia sangat khawatir ada sesuatu yang salah sehingga dia itu mencoba menelpon 911.
Dia sudah memegang jarinya di atas tombol telepon tapi tidak pernah menekannya. Ketika badai semakin buruk, gadis itu tuh beranjak pulang. Saat dia beranjak pergi, dia itu mendengar lagi teriakan, tapi dia itu terus melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di rumah, gadis itu tuh melihat gambar Ades di dalam berita. Dia tuh langsung menelpon 911. Polisi lalu menunjukkan sebuah sketsa dan dia menegaskan bahwa itu adalah pemuda yang dia lihat dengan Ades Woods. Mereka menemukan sebuah sepeda di dalam sungai dan itu ternyata sangat cocok dengan deskripsi sepeda yang dipakai ketika Ades menghilang. Keesokan harinya, 5 hari setelah Ades itu menghilang, mereka mendatangkan anjing pelacak. Dan dalam waktu singkat, mereka menemukan tubuh Ades di seberang sungai. Dia berada di tanah sekitar 25 meter dari air. Polisi segera memberitahu keluarga Ades bahwa mereka akhirnya menemukannya. Berdasarkan otopsi yang ditemukan, di paru-parunya itu mengidentifikasi bahwa dia itu ditenggelamkan di sungai dan meskipun tubuhnya itu ditemukan telanjang, tetapi tidak ditemukannya adanya kekerasan seksual. Penyidik akhirnya memutuskan untuk mempublikasikan sketsa tersangka mereka. Dalam 2 hari, ribuan tips membanjiri mereka, namun tak satu pun yang terbukti. Pada 10 September, lebih dari sebulan sejak tubuh Ades ditemukan, polisi itu mengumumkan detail tentang pria yang mungkin telah membunuhnya. Menurut saksi yang bertemu dengannya di jalur sepeda, tersangkanya ini tuh memiliki sebuah tato. Polisi lalu mengeluarkan gambar sebuah tato burung elang terlihat di lengan atas tersangkanya ini. Kemudian di April 2004, polisi itu percaya mereka mungkin akhirnya menemukan pria yang telah membunuh Ades. Polisi segera membawanya ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Saat itu juga sikapnya itu berubah, sangat aneh, terlihat gugup dan dia juga selalu bersepeda kemana-mana. Semua ciri-ciri yang penyidik cari itu ada di pria itu. Dia itu berambut pirang, berusia sekitar 22 tahun. Penyidik meyakinkan dia satu-satunya cara untuk membersihkan namanya itu adalah untuk dilakukannya interview ulang. Interview itu berlangsung selama sekitar 3 jam ya, dan dia itu tidak memiliki alibi di hari pembunuhan Ades. Polisi melakukan pengintaian untuk melihat apa saja yang dilakukannya. Hingga akhirnya penyidik memintanya untuk dilakukan tes pendeteksi kebohongan. Pemuda itu setuju untuk dilakukan tes kebohongan meskipun hasilnya tidak dapat digunakan di pengadilan sebagai bukti. Penyidik membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk mengumpulkan kasus mereka melawan pemuda itu. Tetapi tak satu pun yang terbukti bahwa dialah pemuda yang telah membunuh Ades. Kemudian pada musim panas tahun 2004, seorang pria mendekati seorang gadis muda di jalan Ottawa. Pria itu tuh mengajak sang gadis untuk mengobrol dan sang gadis itu tuh minta sebatang rokok. Lalu pria itu tuh menawarkan untuk mengambilnya dari dalam rumahnya. Ketika dia melangkah ke pintu masuk gedung apartemen, pria itu tuh menyeretnya ke ruang bawah tanah dan menyerangnya di sana. Dalam kasus ini, penyidik itu tuh mempunyai tersangka yaitu Christopher Mayer. Tetapi tidak ada bukti untuk menuntut dia. Saat itulah penyidik yang menangani kasus Ades mendengar penyerangan itu. Hingga akhirnya meminta Christopher untuk diinterogasi yang kedua kalinya. Sebelumnya, Christopher ini telah diinterogasi oleh penyidik untuk kasus Ades di awal-awal pembunuhan. Tetapi dia itu dilepaskan karena mempunyai alibi dan dia itu tidak memiliki tato di lengan atasnya. Namun, sekarang Christopher itu menghilang setelah mendapat panggilan untuk interview yang kedua kalinya. Mencurigakan sekali ya. Pada Februari 2005, mereka menemukan Christopher. Detektif tiba di apartemen Christopher tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Dia itu terlihat shock. Pria itu tuh sangat mirip dengan sketsa. Ketika dia mulai berbicara, penyidik itu memperhatikan bahwa dia itu memiliki gigi yang cukup banyak. Penyidik tuh ingat salah satu saksi bilang bahwa gigi penyerangnya itu terlalu banyak dan dia juga tidak punya tato di lengan atas.
Polisi yakin Christopher menyembunyikan sesuatu. Saat mereka meminta Christopher untuk melakukan tes kebohongan, dia setuju. Namun dia tidak pernah datang untuk tes kebohongan itu. Penyidik memutuskan untuk melihat lagi alibi di hari pembunuhan Adeth. Dia itu bekerja di sebuah restoran dan dia itu memiliki kartu yang menunjukkan pada hari itu tuh dia datang sekitar jam 3.30. Chris itu terlihat oleh pemilik sewa rumahnya di sore itu. Apakah mungkin dia bisa bersepeda pada jam 1 ketika salah satu saksi melihat Edith dengan dia di jalur sepeda. Kemudian dia itu kembali ke rumah sebelum menuju ke restoran. Salah satu detektif menyusuri rute yang dilalui Christopher dengan bersepeda, membuktikan bahwa secara fisik dia itu punya waktu yang cukup untuk melakukan pembunuhan, lalu kembali ke rumah dan pergi bekerja seolah tak terjadi apa-apa. Tetapi tanpa bukti yang kuat, polisi itu tidak dapat menahan Christopher Meyer. Kemudian pada tanggal 23 April 2005, seorang wanita muda mirip dengan Adethya sedang dalam perjalanan pulang melalui jembatan antara provinsi Ottawa dan Dole, Quebec. Dia itu didekati oleh seorang pria bersepeda yang mencoba mengajaknya untuk berbicara. Dia menyuruh pria itu untuk meninggalkannya sendirian. Pria itu pergi, namun tiba-tiba dia itu berbalik dan menyeretnya ke semak-semak. Dia berhasil melawan pria itu, tapi pria itu tuh berhasil mengambil dompetnya. Kejadian itu tuh dilaporkan sebagai kasus perampokan saja ya. Pada 11 Mei 2005 di Ontario, dini hari ya, seorang wanita muda ini sedang berjalan kaki dan dia itu didekati seorang pria yang juga berjalan kaki dan menanyakan kemana nih si gadis pergi sendirian malam-malam gitu. Lalu pria itu tuh bilang bahwa dia itu sedang mencari jalan tertentu gitu. Sang wanita muda itu menunjukkan ke arah lain. Tiba-tiba dia itu muncul kembali beberapa menit kemudian lalu menyeretnya ke semak-semak. Dia memelintir leher gadis itu dengan sekuat tenaga. Wanita muda itu melawan balik lalu berteriak. Salah satu penduduk di situ itu keluar saat mendengar teriakan gadis itu. Lalu pria itu melarikan diri dan meninggalkan HP-nya di TKP. Penyidik melacak HP yang tertinggal di TKP ke seorang wanita di Ottawa yang mengatakan bahwa itu tuh ponsel putranya yang bernama Christopher Meyer tadi. Itu yang pernah diinterogasi ya, udah yang kedua kalinya loh. Christopher Meyer segera ditangkap di rumahnya setelah liburan bersepedaan di akhir pekan. Saat dia diinterview, penampilannya itu sangat acak-acakan, tapi sikapnya itu tenang banget gitu. Saat detektif datang dan menanyakan tentang pembunuhan Adeth, dia menjawab bahwa dia sudah beberapa kali diinterview soal itu. Lalu detektif bilang bahwa sangat penting untuk diadakannya tes kebohongan. Dia itu terlihat sangat gugup dan ketakutan, tapi dia itu setuju gitu. Saat polisi mempersiapkan Christopher untuk dilakukan tes kebohongan, penyidik ini itu berbicara dengan mantan pacar Christopher dan dia itu mengatakan kepada mereka bahwa dia itu sering disiksa secara fisik dan seksual. Dia juga secara teratur bersepeda di jalur setapak sekitar Ottawa gitu, dan dia juga sering jalan-jalan ke kota naik sepeda hingga larut malam. Aneh banget ya. Meskipun Chris berulang kali membuktikan kepada penyidik bahwa dia itu tidak memiliki tato burung elang gitu, namun mantan pacarnya itu memberikan keterangan tentang bagian yang hilang itu. Dia bilang Chris itu selalu menggunakan stiker tato palsu yang biasa dia gunakan sewaktu kecil yang sangat dia sukai gitu, dan dia itu memberitahu penyidik bahwa dia itu memiliki tato yang mirip dengan apa yang ada di sketsa. Nah loh, disinilah misterinya. Ternyata dia itu pakai tato stiker ya, jadinya tuh nggak kelihatan dari awal-awal penyelidikan gitu. Penyidik sekarang semakin yakin bahwa dia telah menangkap seorang pembunuh yang sesungguhnya. Di tes kebohongan, dia itu tidak mengakui pembunuhan terhadap Adeth ya, tapi dari hasil tes itu menyatakan yang sebaliknya.
Penyidik mencoba untuk meminta bantuan para saksi untuk mengidentifikasi penyerangnya. Saat mereka melihat foto Chris, terlihat dari mimik mereka itu ketakutan gitu. Meskipun Chris terbukti melakukan penyerangan terhadap wanita-wanita muda itu, tapi tidak satupun bukti yang menghubungkannya dengan kematian Ades. Di dalam ruang interogasi, meskipun Chris itu tidak secara langsung mengakui pembunuhan terhadap Ades, tapi dia itu mengaku telah bertemu dengan Ades di jalur sepeda. Pada 8 Januari 2008, Christopher Mayer dijatuhi hukuman atas pembunuhan tingkat kedua dan dia juga mengakui telah melakukan serangan terhadap beberapa wanita dan dia itu dijatuhi hukuman selama 10 tahun tanpa pembebasan bersyarat. 10 tahun, ya ampun, nyawa tuh cuma harganya 10 tahun ya, tapi di Kanada emang beda sih. Oke, sekian dulu ya ceritaku. Jika kalian menganggap cerita ini menarik, jangan lupa ya klik tombol suka dan silakan komen apakah menurut kalian Christopher Mayer ini layak dihukum 10 tahun atas pembunuhan terhadap Ades dan beberapa penyerangan terhadap wanita-wanita muda itu. Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa di subscribe ya, biar aku tuh tambah semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. Dan terima kasih banyak untuk para support aku yang meskipun pembawaan ceritanya itu masih kurang maksimal, tapi saya akan terus memperbaiki diri supaya tidak mengecewakan kalian semua. See you in my next video. Love you. Bye bye all. Thank you very much.